Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Safari di channel YouTube Ruang Pendidik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yang biasa kita sebut dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas. Apa ya manfaat hidup sederhana? Dan adakah dalam Al-Quran perintah untuk hidup sederhana? Penasaran bukan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dudukkan Pak Guru ya adik-adik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, adakah yang tahu pengertian sederhana itu? Ya, hebat. Betul sekali. Hidup sederhana tidak berarti hidup miskin, pelit, atau menyiksa diri. Bukan juga hidup dalam kesengsaraan, kemiskinan, dan serba kekurangan. Kesederhanaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk ikhlas menerima yang ada, berusaha untuk berlaku adil dan bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan dengan tetap menggunakan pada hal-hal yang baik dan bermanfaat serta berarti. Oke ya. Dalam Al-Quran perintah sederhana itu ada, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 ya. Sederhana itu tidak boros juga tidak kikir, yaitu di antara tengah-tengahnya. Oke, kira-kira apa ya manfaat hidup sederhana itu? Pola hidup sederhana memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah orang yang hidup sederhana berarti ia telah mengamalkan ajaran agamanya atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tersebut tentunya akan mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana telah mampu melawan godaan setan yang mendorong manusia untuk berbuat boros. Karena pemborosan adalah salah satu sifat atau teman syaitan. Itu ya adik-adik semua. Tentunya banyak sekali ya manfaat hidup sederhana itu. Pasti adik-adik bisa mencari tahu apa manfaat
hidup sederhana dalam lingkungan sekitar. Kita sekarang akan membahas ikhlas. Ikhlas itu apa ya? Ikhlas itu berasal dari kata akhlasa yang artinya bersih, murni, dan tanpa campuran. Dari sini kita paham jika disebutkan niat ikhlas berarti niatnya bersih, murni, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang ikhlas berarti ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ingin dipuji oleh manusia supaya terlihat soleh atau solihah. Itu ya adik-adik semua. Secara istilah, ikhlas merupakan menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal. Jadi secara istilah adalah suatu perbuatan yang diniatkan dengan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa saja ya ciri-ciri orang ikhlas itu? Yang pertama, ciri-ciri orang ikhlas adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Yang berikutnya adalah beramal dengan tekun dan rajin. Karena apa? Karena semata-mata untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang lain adalah betul tidak memamerkan dan tidak memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain. Terus yang terakhir, tidak pernah mengeluh dan melaksanakan tugas. Ya. Perintah untuk berbuat ikhlas terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Ayat berapa adik-adik? Ayat 5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Dari yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Pada ayat di atas dinyatakan bahwa menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata, ya, bukan sholat yang dilakukan hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Itu ya adik-adik semua. Terus apa ya keutamaan dan manfaat ikhlas itu? Yang pertama tentu membuat hidup kita menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya apa? Diampuni dan dihapuskan dosa-dosa serta dijauhkan dari api neraka. Kemudian apa? Ditinggikan derajatnya dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi banyak. Ada lagi yaitu dikabulkan doanya, dekat dengan pertolongan Allah dan lain sebagainya. Sekarang hal apa ya yang merusak keikhlasan? Ya, di antara hal-hal yang merusak keikhlasan adalah 1. Riya.
Ria itu apa ya? Ria adalah seorang yang menampakkan amalnya dengan tujuan supaya orang lain melihat, dengan tujuan orang lain memujinya. Oke, kita lanjut. Ujub yang kedua yang merusak keikhlasan adalah ujub. Ujub itu apa ya? Ujub adalah seseorang yang berbangga diri dengan amal-amalnya. Misalnya nih, wah aku udah sholat, aku udah ngaji, aku udah baca Quran. Dia membangga-banggakan amalnya. Itu yang malah merusak ikhlas. Ya. Berikutnya adalah yang merusak ikhlas adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Yaitu orang yang beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalnya, ya, lalu memujinya. Hal ini hampir sama dengan riya, ya. Maka bahaya sum'ah itu juga sama dengan bahayanya riya, yaitu menghancurkan keikhlasan. Oke, adik-adik sudah paham kan? Jika sudah paham, jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di bawah video ini ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.